Super Saiyan legendaris pertama Bardock. Yos, kita akhirnya membuat cerita tentang ayah dari Son Goku nih. Ketika animenya sedang menampilkan cerita Dragon Ball Daima itu, di mana Goku dan para petarung G-Factor sendiri itu menjadi kecil lagi. Ini serasa mengingatkan masa lalu dahulu Goku yang tumbuh di bumi, dan seorang pria legenda menjadi asal-usul tercipta dirinya itu Bardock, teman-teman. Ayah Goku yang jelas bisa time travel nih. Sebagai salah satu seorang pejuang terhebat di zamannya, Bardock tuh muncul di tengah kemelut planet Vegeta itu menuju ambang kehancuran. Pertarungan seorang Saiyan yang bisa menjadi Super Saiyan pertama itu menjadi pondasi kuat nih tentang ramalan untuk para keturunan Chill itu di masa depan, bahwa berhati-hatilah kepada bangsa Saiyan yang bisa berubah warna menjadi emas dan seterusnya. Mereka selalu bangkit dari keterpurukan dan muncul dengan fenomena baru. Bardock adalah fenomena bahkan setelah ratusan tahun berlalu kan. Adegan kembali dilanjutkan. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Buat kalian nih para pecinta anime shonen, selain itu akan berikan beragam pembahasan seru lainnya tuh. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Sudesi. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nakama mungkin akan mengingat momen bagaimana Dragon Ball Z dahulu membuat kita sangat antusias kan. Sudah di depan TV jam 9 pagi, ya ada Dragon Ball cuy. Gak boleh sampai ketinggalan nontonnya kan. Well, series Goku kecil tuh kini telah diadaptasi lagi lantaran munculnya Dragon Ball Daima ini, di mana petualangan Goku berlanjut di alam para iblis. Ngomongin sosok Goku tentu tak terlepas dengan sosok ayahnya yang melegenda itu Bardock, seorang prajurit Saiyan yang tangguh hingga menjadi simbol harapan perjalanan Bardock penuh dengan pengorbanan dan keberanian loh. Kalian nggak momen kala itu yang terjadi. Bardock lahir di planet Vegeta itu, tempat asal ras Saiyan yang kuat pernah ada. Dia adalah anggota tim elit prajurit Saiyan yang dikenal sebagai Saiyan Force. Sebagai prajurit, Bardock itu memiliki kemampuan luar biasa dalam bertarung dan menjalankan misi-misi berbahaya. Namun, dia juga dikenal sebagai sosok yang keras dan sering terlibat dalam pertempuran brutal dan heroik. Di tengah hidupnya sebagai prajurit itu, Bardock itu mengalami perubahan besar ketika dia mendapatkan kekuatan untuk melihat masa depan setelah diserang oleh Dodoria, salah satu komandan di tempat tersebut. Penglihatan ini mengungkapkan kehancuran planet Vegeta itu ya dan kematian seluruh ras Saiyan. Dengan pengetahuan ini, Bardock tuh merasa tergerak untuk melindungi anaknya itu Son Goku yang saat itu dia masih di cuy. Mungkin ini akan berpengaruh ke timeline cerita kanan dan alternatif Dragon Ball ke depannya. Karena sebenarnya memang ada perbedaan ya. Di cerita aslinya itu malahan Bardock tuh agak kurang memperhatikan Goku, tetapi di movie atau di episode-episode sebelumnya itu memang Bardock sepertinya yang mengirim Goku ke bumi sendiri. Well, apapun itu memang kompleks sih. Bardock bukan hanya sekedar prajurit Saiyan biasa, dia memiliki kemampuan bertarung yang sangatlah mengesankan dan beberapa teknik khas yang membuatnya itu menonjol. Salah satu kemampuannya itu adalah Zenkai, di mana setiap kali ia terluka parah, kekuatannya itu akan meningkat secara signifikan setelah sembuh. Ini adalah salah satu alasan mengapa Bardock mampu menghadapi musuh yang lebih kuat darinya. Namun kemampuan Bardock yang paling dikenal itu adalah visinya tentang masa depan itu sob. Kemampuan yang memungkinkan dia melihat berbagai kemungkinan dan merencanakan langkahnya ke depannya. Meskipun banyak meremehkan kekuatannya ya, Bardock menunjukkan keberanian yang luar biasa menghadapi Frieza dan pasukannya seorang diri loh. Kita sama-sama tahu, salah satu elemen paling emosional dalam cerita Bardock adalah hubungannya dengan putranya Goku. Sebagai seorang ayah, Bardock memiliki harapan besar untuk anaknya itu sendiri kan. Dia mengerti bahwa Goku memiliki potensi luar biasa meskipun di awal kelahirannya terkesan sangatlah lemah. Meskipun kita tahu juga ya, ia dilahirkan sebagai Saiyan yang pada awalnya dan akhirnya itu akan menjadi mesin pertempuran pula. Sebelum planet Vegeta itu dihancurkan, Bardock tuh mengambil keputusan penting nih. Dia mengirimkan Goku ke bumi itu berharap bahwa anaknya akan selamat dari kehancuran yang akan datang. Dalam hatinya, Bardock percaya bahwa Goku akan menjadi pahlawan yang mampu melindungi yang lemah nih. Sesuatu yang berbeda dari sifat brutal yang sering ditunjukkan oleh ras Saiyan sendiri. Nah setelah itu, ketika kehancuran planet Vegeta itu terjadi, Bardock tuh berdiri melawan Frieza, pemimpin yang telah menghancurkan planetnya dan seluruh ras Saiyan. Dalam pertempuran yang sengit, Bardock menunjukkan semangat juang yang tak tergoyahkan kan. Meskipun dia menyadari bahwa peluangnya untuk menang itu sangatlah kecil, dia tidak mundur sama sekali loh. Bardock melawan dengan seluruh kekuatannya, berusaha melindungi apa yang tersisa dari rakyatnya itu.
Namun Frieza yang merupakan salah satu antagonis terkuat di alam semesta tidak dapat dihentikan lagi. Bardock akhirnya jatuh dalam pertempuran tersebut, tetapi bukan tanpa meninggalkan warisan yang kuat. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Bardock berdoa agar Goku tumbuh menjadi pahlawan yang bisa menyelamatkan alam semesta dari kekuatan jahat kan. Well, pada akhirnya apa yang dilihat oleh Bardock itu memang penglihatan masa depan ya, bahwa seseorang yang bisa mengalahkan Frieza yang berdiri di bayang itu adalah Goku cuy. Setelah kematiannya, warisan Bardock itu hidup melalui Goku sendiri. Tanpa disadari, nilai-nilai yang ditanamkan oleh Bardock berlanjut dalam diri Goku. Seiring waktu berjalan, Goku menjadi tumbuh sebagai pejuang hebat, melindungi bumi, mengalahkan berbagai ancaman termasuk pada akhirnya Frieza nanti. Oh ya, sebagai tambahan ya, kala itu Bardock itu sebenarnya nggak langsung mati, tetapi dia entah gimana caranya kembali ke masa lalu. Itulah misteriusnya ya. Memang sebenarnya di movie ceritanya sebelum-sebelumnya itu pada akhirnya emang Bardock tuh dikalahkan oleh Frieza pada akhirnya. Tapi timelinenya kadang-kadang memang cukup membingungkan. Itulah kenapa perannya itu dilanjutkan oleh putranya sendiri, Goku itu. Ya, meskipun Goku tidak mengetahui ya latar belakang Saiyan pada awalnya itu, sifat pahlawannya itu memang pada akhirnya mencerminkan harapannya kepada Bardock. Itulah kenapa di awal kita bilang ya bahwa pertarungan seorang Saiyan yang bisa menjadi Super Saiyan pertama ini menjadi pondasi kuat nih tentang ramalan untuk para keturunan Cilik itu di masa depan, bahwa berhati-hatilah kepada bangsa Saiyan yang bisa berubah warna menjadi emas dan seterusnya. Mereka selalu bangkit dari keterpurukan dan muncul dengan fenomena-fenomena baru. Bardock adalah fenomena bahkan setelah ratusan tahun berlalu kan. Bardock adalah fenomena bahkan setelah ratusan tahun berlalu itu kan. Kenapa ini serasa sangat terhubung pada pesan tersebut? Ya, lihat pada kisah Dragon Ball sekarang ini. Petarung terkuat dalam universe ke-7 kala itu bumi tentu adalah para keturunan bangsa Saiyan kan. Selain Vegeta ya, mereka yang dianggap menjadi pelindung utama bumi sangat jelas semuanya berasal dari garis terap Bardock sendiri loh nakama. Goku, Gohan, dan juga Goten. Ketika orang ini sudah membuktikan bahwa ramalan si leluhur Frieza ini menjadi kebenaran tersendiri. Mereka memiliki founding father sebagai orang pertama yang membangkitkan Super Saiyan. Itu bukan hanya sekedar perubahan warna rambut, tetapi juga peningkatan kekuatan gila-gilaan tuh. Di kisahnya sendiri, Goku memang benar adanya pada akhirnya mengalahkan Frieza. Itu artinya dendam Bardock terbalaskan oleh putranya, di mana Frieza yang dahulu menghancurkan planet dan teman-teman bangsa Saiyannya kini dibuat tak berkutik melawan putranya Bardock itu loh. Jika kita ingat momen itu nakama, tentu sudah ada beberapa kali Goku itu mengalahkan Frieza kan. Bahkan dia sempat membangkitannya pula. Itu terjadi pada saat dibutuhkan oleh Z-Factor bumi sendiri dalam menghadapi pertempuran melawan universe lain di alam semestanya kan. Memang itu ada di Dragon Ball Super. Kalian ingat kan? Itulah kenapa level Goku sekarang itu meskipun sudah melampaui ayahnya sendiri, dia memang secara wajah dan karakter itu sangat kental sekali dengan Bardock. Sekarang ini nakama, ada sesuatu yang baru untuk informasi lebih lanjut lagi tentang Dragon Ball. Untuk memperingati Sensei Akira Toriyama, series Dragon Ball Daima sudah tayang beberapa episode loh. Ini sekali lagi yang buat mahakarya seperti Dragon Ball itu masih tetap eksis di tengah gempuran anime season. Dalam ceritanya itu malah kayak semacam alur di mana Goku masih kecil kala itu dan selepas Bardock mengirimnya ke bumi itu kan, lalu dirawat oleh kakek Son Gohan. Kenapa ini semuanya bisa terjadi? Ya karena ulah dari villain utama di sini, King Goma. Dia beserta Dagisu asistennya itu telah bekerja sama dengan Neva, seorang Namekian yang ada di alam iblis sendiri, muncul ke bumi dan mengumpulkan semua bola Dragon Ball. Dia lalu membangkitkan naga Shenron pertama kali dan disitulah permintaannya. Ingin para orang-orang yang bertarung melawan Majin Buu kembali menjadi ukuran kecil lagi. Itulah kenapa mereka jadi seperti ini. Tapi nggak apa-apa cuy, dengan seperti ini kita terasa bernostalgia pula kan di era Z dan juga era Goku masih muda kala itu sejak pertama kali tumbuh kembang dan berpetualang di planet bumi kan. Ya itu menarik. Nah sekarang nakama, mungkin beberapa video ke depan kita akan lebih banyak mengangkat cerita tentang Dragon Ball, baik dari versi manganya yang sudah ada ya, versi franchise yang sudah ada pula, atau versi non kanon karya para fans sendiri. Karena seperti yang kita tahu ya nakama, ada cerita sekarang ini tentang Bardock pula loh, yaitu ada Dragon Ball After Future versi Young Gigi. Jadi inti ceritanya itu akan sangat berbeda dengan yang sudah ada tentang info dari Bardock sebelumnya. Meskipun memang ada sedikit kemiripan di awal-awal lah, dimana dikatakan dalam kisahnya ini Bardock yang kembali ke masa lalu itu, dia sedang bertarung melawan Frieza dan yang lainnya. Keduanya sama-sama menggunakan kekuatan energi mereka itu, dimana Bardock sempat melepaskan serangan pamungkas demi melindungi planet Xian. Di cerita itu, Bardock yang kalah dengan Frieza kembali melihat pandangan masa depan. Setelah itu entah gimana caranya dia terbangun dari tidurnya itu. Dia kaget karena sekarang ini Bardock bertemu kembali dengan bangsa Yadrat. Ceritanya kurang lebih seperti itu. Ya, dengan informasi seperti ini,
Rasa-rasanya kisah Dragon Ball menjadi membludak gak sih karya-karyanya itu? Oh ya, sebagai tambahan informasi di akhir ini nanti ya, kisah Dragon Ball Daima itu rilis setiap hari Jumat dan terbit versi Indonesia yang normalnya itu hari Sabtu ya nakama. Jadi selamat menikmati series lain dari Dragon Ball itu sekarang ini. So, gimana menurut pendapat kalian sendiri? Bukankah cerita ini lebih mengesankan di kisah cerita Dragon Ball terbarunya? Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.